Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Longyan menyerahkan gigi dan sisik naga Jijuyujin kepada Xiaoyan. Dia juga memberikan esensi darahnya untuk membantu Xiaoyan di saat kritis. Untuk meningkatkan kekuatan Longyan, Xiaoyan akhirnya mengajaknya berlatih dan mengeluarkan dua Dewa Taisu dari dalam pagoda emas. Melihat kemunculan Dewa Taisu di langit alam Dewa kuno, membuat pasukan alam Dewa kuno terkejut. Namun Ratu melarang mereka bergerak, karena Ratu tahu bahwa itu milik Xiaoyan. Secara alami Longyan adalah naga Jijuyujin yang keberadaannya hanya ada satu di setiap dunia utama. Tentu saja mereka tidak termasuk dalam 9 dunia utama, tetapi tidak banyak binatang buas yang berasal dari satu garis keturunan. Binatang buas yang berani mewariskan satu garis keturunan adalah makhluk yang sangat kuat dan unik, bahkan bisa dikatakan tidak tertandingi di dunia ini. Tentu saja alasan mengapa hanya ada satu garis keturunan yang diwariskan adalah karena selain warisannya itu sendiri, itu juga dibatasi oleh aturan dunia. Keberadaan seperti itu harus memiliki energi dunia yang sangat agung, jadi garis keturunan yang sangat kuat seperti itu tidak diperbolehkan untuk bereproduksi. Apa ini? Seharusnya sosok di atas adalah klan naga. Tetapi bukankah keberadaan klan naga sudah sangat langka sekarang? Ketika semua orang melihat pemandangan itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Xiaoyan hanya mendengarkan kata-kata dari orang-orang di sekitarnya. Bagaimanapun dia juga menyadari bahwa orang-orang yang berbicara pasti memiliki pemahaman tentang keberadaan naga. Meskipun tampilannya berbeda dengan klan naga pada umumnya, namun bentuk tubuhnya yang sangat besar itu sama seperti klan naga, sehingga itu bisa dianggap sebagai keberadaan dari klan naga. Bagaimanapun jika hanya melihat penampilan tubuh dan cakarnya, itu sudah terlihat sangat menakutkan. Meskipun tubuh fisik naga biasa juga sudah sangat besar, tetapi semua orang juga belum pernah melihat naga sebesar Jijuyujin. Dan kebanyakan orang juga hanya mendengar dari rumor, sehingga saat mereka melihat tubuh Longyan yang sebenarnya, mereka hanya bisa merasakan keterkejutan yang luar biasa. Pada saat ini di bawah cahaya merah yang sangat menyilaukan, wujud asli Longyan yang sangat besar menggantung di kehampaan. Setelah dia menelan kedua Dewa Taisu secara bersamaan, segera terdengar raungan keras seperti guntur. Saat berikutnya, setelah raungan di langit menghilang, sosok naga Jijuyujin yang sangat besar juga menghilang, sehingga kehampaan kembali ke keadaan semula. Setelah sosok naga Jijuyujin menghilang, akhirnya Longyan telah kembali menjadi bentuk manusia lagi. Kemudian dia muncul di sisi Xiaoyan. "Ayah, mengapa kamu tiba-tiba pergi?" Longyan bertanya. Jelas dia juga bingung mengapa Xiaoyan terbang dari udara ke tanah saat melihat wujud aslinya. Ayah tidak menyangka ternyata Longyan kecil ayah begitu tampan. Ketika ayah di udara, ayah tidak bisa melihat wujudmu dengan jelas. Oleh karena itu ayah ingin melihatmu dari bawah. Xiaoyan berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Jelas dia sangat bangga pada Longyan saat ini. Mendengar kata-kata itu, Longyan menggaruk kepalanya sambil tersenyum kecut. "Ayah, sebenarnya tidak terlalu menyukai wujud asliku kan? Rasanya memang aneh jika tubuh fisikku terlalu besar, tetapi itu akan terus tumbuh lagi seiring dengan meningkatnya kultivasiku." Longyan berkata sambil tersenyum pahit. Tepat ketika kata-kata Longyan keluar, Xiaoyan tidak tahu harus berkata apa. "Ayah,
Kamu harus tahu betapa menakutkannya tubuh fisik seperti itu. Ketika aku bisa melihat seluruh sensi, aku merasa muak dengan kekuatan mengerikan seperti itu. Hal itu pasti akan menimbulkan ketakutan pada semua orang. Dan ini bukan hanya karena sekedar penampilanku yang sangat besar. Xiaoyan mendengarkan apa yang dikatakan Longyan, lalu dia menyipitkan alisnya sedikit. Jelas dia tidak percaya bahwa tubuh fisik Longyan yang sangat besar masih akan terus tumbuh seiring meningkatnya kekuatannya. Jika itu benar, maka betapa mengejutkannya perubahan kekuatannya pada saat itu. Setelah kamu kembali, jangan hanya fokus pada latihan saja. Bagaimanapun mereka semua sudah menunggu kita. Ayo kita pergi sekarang. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Mendengar itu Longyan menatap semua orang di Xiao Mansion. Jadi dia menganggukkan kepalanya sedikit dan segera bergegas. Tepat ketika Xiaoyan dan Longyan kembali ke Xiao Mansion, mereka berdua diliputi dengan berbagai pertanyaan dari semua orang yang membuat mereka tertawa dan berkata, "Semuanya, tolong jangan mempersulit kami. Tidak peduli dari mana Jijo Yujin berasal. Dengan begitu banyak masalah yang sudah dihadapi, sebaiknya sekarang kita minum." Sosok lainnya menyela pertanyaan semua orang, meskipun sebenarnya dia juga sangat penasaran sama seperti semua orang. Tetapi mereka hanya bisa menatap Longyan yang terlihat seperti merasa bosan. Bagaimanapun, mereka semua memahami temperamen Longyan. Bahkan Longyan sendiri mungkin tidak paham tentang begitu banyak masalahnya. Pada saat ini pesta itu tidak berlangsung lama. Karena sebelum Xiaoyan ingin berangkat, dia juga tidak bisa lepas dari cengkraman istri-istrinya. Pada saat berikutnya, Xiaoyan akhirnya memilih untuk menemui Ratu. Dan pada saat yang sama di Pavilion Tianji, Ratu sudah mulai melukis lagi. Hanya saja isi gambar ini sangat berbeda dari gambar sebelumnya. Bahkan ada beberapa pemandangan indah di dalamnya. Setelah sampai di Pavilion Tianji, dia segera masuk ke dalam, namun melihat pemandangan di depannya, dia merasa tidak nyaman. Hah, ternyata suamiku sudah ada di sini. Coba lihat lukisan tentang teknik pertempuranmu, dan aku juga terlihat bagus kan? Ratu berkata perlahan, bahkan dapat terlihat dengan jelas wajah cantik Ratu tampak sangat bahagia sekarang. Sepertinya dia sama sekali tidak keberatan dengan adegan telanjang ini. Seolah-olah adegan semacam itu adalah seni melihat itu yang sebenarnya. Xiaoyan juga memang tidak terlalu keberatan, namun dia sedikit khawatir karena jika lukisan seperti itu tersebar keluar dan semua istri-istrinya melihat hal semacam itu dengan sang ratu, mungkin semua istri-istrinya akan menguliti Xiaoyan hidup-hidup. Ada satu hal lagi yang ingin kuserahkan kepada ratu untuk diputuskan sebelum aku pergi. Xiaoyan berkata tanpa daya, karena dia juga tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang, karena tidak ada cara untuk menghentikan sang ratu. Bahkan jika Xiaoyan melarangnya sekarang, ratu akan tetap terus melukisnya. Suamiku, tolong katakan apa yang ingin kamu bicarakan. Saat sang ratu berbicara, dia segera meletakkan kuas lukis di tangannya di atas meja, kemudian menatap Xiaoyan dengan serius. Melihat ratu berhenti, Xiaoyan mengulurkan tangannya, kemudian cincin penyimpanannya bersinar terang. Sekarang Xiaoyan mengeluarkan labu dewa bermata 9 dan juga para senior di dalamnya. Ratu, para senior ini adalah para leluhur dari dunia tanpa batas. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada para senior karena selama ini para senior telah membantuku. Aku berpikir mereka dapat tinggal di dunia sensi. Bagaimanapun, dunia tanpa batas telah dihancurkan oleh Taisu. Kupikir para senior juga pasti ingin membalas dendam untuk dunia tanpa batas. Jadi aku harap para senior bisa tinggal di sensi untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Aku berharap para senior akan dapat memberi uluran tangan kepada sensi ketika saatnya tiba. Xiaoyan berkata dengan serius karena dia juga menyadari meskipun para senior dari labu dewa bermata 9 sudah sangat kuat, tetapi keberadaan para senior ini juga harus dirahasiakan dengan hati-hati. Bagaimanapun, dunia sensi bukanlah dunia mereka sendiri.
Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan persetujuan dunia sensi untuk menjadi makhluk sensi. Jika tidak, maka keberadaan mereka perlahan akan menghilang seperti halnya dunia tanpa batas. Sebenarnya di antara 9 senior dari Labu Dewa Bermata 9 hanya baru muncul 6 sosok senior sejauh ini, dan 3 sosok senior lainnya belum pernah muncul. Tepat ketika ke-6 senior ini berdiri di depan Xiaoyan, Ratu langsung menangkupkan tinjunya dan berkata, "Selamat datang para senior dari dunia tanpa batas di alam Dewa Kunoku." Saat sang ratu berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat perlahan, namun tanpa kehilangan aura mendominasi yang terpancar dari suaranya. "Senior, sosok di depan kalian adalah ratu dari dunia sensi yang ingin berterima kasih kepada senior atas bantuan yang tak terhitung jumlahnya selama ini." Xiaoyan memperkenalkan ratu kepada para senior Labu Dewa Bermata 9. "Senang bisa bertemu dengan ratu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepadamu sehingga kami memiliki kesempatan bertemu dengan ratu." Sambil berbicara, para senior Labu Dewa Bermata 9 menangkupkan tinju mereka dengan hormat. Jika bukan karena bantuan dari para senior ini, mungkin perjalanan suamiku tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Jadi para senior tidak perlu terlalu sopan. Ratu berkata perlahan, karena dia juga tahu keberadaan Labu Dewa Bermata 9 dan itu sudah terbukti dengan sendirinya. Sebagai kakak perempuannya, bukankah sudah seharusnya aku memberikan bantuan kepadanya kapan saja? Suara rubah iblis berekor 9 keluar perlahan, kemudian menatap Xiaoyan sambil tersenyum centil. "Yang mulia ratu terlalu sopan. Tetapi ratu harus tahu tujuan terpenting kami hanya ingin bertahan hidup." Suara berat Sui Lingzun keluar perlahan. Dia tidak ingin berbicara omong kosong, jadi langsung pada intinya. "Yang mulia tidak perlu khawatir. Kami pasti akan berjuang keras untuk membantu sensi. Namun alasan yang sebenarnya adalah untuk membalaskan dendam semua makhluk hidup dari dunia tanpa batas yang dimusnahkan oleh Taisu. Sekarang musuh yang dihadapi sensi adalah Taisu, jadi itu bisa dianggap sebagai musuh bersama. Aku selalu berharap dapat melihat di mana hari ketika Taisu dihancurkan sepenuhnya." Dewa Kematian berkata dengan tegas. Mendengar itu, Xiaoyan segera menganggukkan kepalanya sedikit. Namun Xiaoyan juga tampak bingung saat mendengar kata-kata ini, karena saat leluhur dunia tanpa batas memberinya Labu Dewa Bermata 9, dia tidak menjelaskan secara menyeluruh, sehingga sejauh ini dia hanya bisa menebak alasan mereka membantunya. Saat ini Xiaoyan segera menatap ratu dengan bingung, karena dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah para senior ini. Jika para senior dari dunia tanpa batas ini tidak mendapatkan persetujuan dari sensi, maka walaupun mereka memiliki sumber daya yang besar, tetapi akan sangat sulit bagi para senior ini untuk dapat meningkatkan kekuatan mereka. Xiaoyan berkata dengan serius, "Iya, aku mengerti. Jadi serahkan masalah ini kepadaku." Sang ratu berkata sambil menatap Xiaoyan. Jelas ratu juga mengerti tentang masalah ini, jadi dia mengangguk sambil tersenyum. Dalam hal ini para senior bisa tinggal di alam Dewa Kunoku untuk saat ini, dan aku berharap kalian tidak meninggalkan alam Dewa Kuno sebelum kekuatan kalian stabil. Setelah sang ratu berbicara, dengan cepat dia mulai mengatur tempat berlatih para senior Labu Dewa Bermata 9 di alam Dewa Kuno. Bagaimanapun, alam Dewa Kuno sendiri sangat luas, jadi seharusnya menampung mereka tidak akan menyebabkan masalah. Setelah pembicaraan ini selesai, perampok kecil dan para senior lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Xiaoyan. Dengan cepat Xiaoyan juga menangkupkan tinjunya lagi. Xiaoyan juga menyerahkan Labu Dewa Bermata 9 kepada Dewa Kematian. Namun Dewa Kematian tiba-tiba melambaikan tangannya dan melemparkan Labu Dewa Bermata 9 ke arah Xiaoyan lagi. Dan itu menggantung di udara.
Melihat itu, Xiaoyan segera mengambil labu dewa bermata 9 kembali dengan ekspresi bingung. Di dalam labu itu masih ada 3 orang yang belum mau keluar. Jadi sebaiknya kamu menyimpannya saja. Jika labu dewa bermata 9 terus bersamamu, mungkin mereka akan mengambil tindakan saat kamu menghadapi bahaya. Dewa kematian berkata perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan tertegun sejenak lalu menganggukkan kepalanya dan memasukkan kembali labu dewa bermata 9 ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah Ratu memberikan perintah kepada seseorang untuk mengantar para senior labu dewa bermata 9, mereka pun meninggalkan pavilion Tianji. Apakah orang-orang ini telah diatur sehingga mereka selalu siap untuk mengambil tindakan saat kamu mengalami masa kritis? Jika demikian, aku akan melakukan yang terbaik untukmu. Setelah semua orang pergi, Ratu menatap Xiaoyan dan bertanya dengan serius. Xiaoyan mengangguk sedikit, kemudian berkata dengan suara yang dalam. Iya, dalam situasi kritis, mereka selalu mengambil tindakan untuk membantuku berkali-kali. Tepat ketika mendengar kata-kata Xiaoyan, Ratu cukup tercengang. Pantas saja aura di tubuh mereka begitu lemah, bahkan kekuatan abadi mereka juga hampir habis. Jika kekuatan keabadian mereka yang hilang tidak segera diisi kembali, maka pada akhirnya mereka akan menjadi debu dan menghilang. Ratu menjelaskan kepada Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum pahit. Dia jelas tidak menyangka situasi yang mereka hadapi telah menjadi sangat serius. Pantas saja sebagian besar senior di labu dewa bermata 9 tidak akan keluar untuk membantuku jika bukan karena situasi pertempuran yang benar-benar kritis. Xiaoyan diam-diam memikirkan hal ini. Apakah ada hal lain yang perlu selir ini atur untukmu? Ratu bertanya lalu menatap Xiaoyan dengan mata cerah. Aku selalu pergi untuk waktu yang lama dan aku juga belum mengetahui keberadaan kedua anakku. Xiaoyan tertunduk dan bergumam di dalam hatinya, lalu menghela nafas dengan sedih. Kamu jangan terlalu khawatir tentang Xiao Xiao dan Xiao Lin. Sebelum kita kembali, mereka baru saja meninggalkan alam dewa kuno. Mereka ingin pergi untuk menjelajah. Sebenarnya, istri-istrimu mencoba yang terbaik untuk mencegah mereka, tetapi istri-istrimu masih gagal menghentikan mereka berdua. Pada saat ini, Ratu dapat mengetahui pikiran Xiaoyan dalam sekejap. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum kecut. Dia merasa seperti ditelanjangi saat berada di depan Ratu, dan sepertinya Ratu hanya membutuhkan pandangan sekilas untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Jadi Xiaoyan hanya menghela nafas dalam-dalam sebelum akhirnya dia bertanya, bagaimana cara Ratu bisa menebak semuanya? Bahkan itu sangat akurat. Apakah Ratu bisa membaca pikiranku? Xiaoyan menatap Ratu dengan getir karena rasanya terlalu menakutkan. Seolah-olah dia tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Apakah kamu belum pernah mendengar bahwa selir ini pintar? Ratu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu seharusnya tahu bahwa aku baru saja menghitung situasi yang kamu hadapi saat ini. Sebelumnya kamu telah bertemu dengan beberapa orang yang ingin kamu temui, namun kamu belum melihat kedua anakmu. Dan aku berpikir kamu pasti khawatir dengan mereka. Bagaimanapun juga kamu sudah lama tidak bertemu mereka. Jadi menurutku ini tidak sulit untuk menebaknya. Ratu berkata dengan serius. Xiaoyan langsung menundukkan kepalanya tanpa daya. Aku sangat terkesan terhadap Ratu yang memiliki pemikiran yang begitu cerdas. Meskipun itu hanya pemikiran acak di benakku, tetapi sepertinya tidak sulit bagi Ratu untuk menebak apa yang sedang kupikirkan. Xiaoyan memuji sang Ratu. Oke, itu hanya masalah sepele. Jika kamu ingin bertemu dengan mereka sekarang, posisi mereka tidak terlalu jauh dari alam dewa kuno, dan sepertinya mereka menemui sedikit masalah. Ratu segera memberitahu situasi yang dihadapi kedua anaknya yang membuat Xiaoyan sedikit mengerinyit saat mendengarnya. Jika itu masalahnya,
Aku hanya bisa menyusahkan ratu lagi. Aku berharap ratu bisa pergi bersamaku. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Dia merasa benar-benar tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan kedua anaknya. Bagaimanapun sebagai seorang ayah, seharusnya dia dapat melindungi keluarganya. Jadi dia hanya bisa tersenyum pahit mendengar itu. Ratu sepertinya tidak memiliki keraguan sama sekali. Jadi dia langsung berdiri. Sepertinya selama itu adalah permintaan Xiaoyan, maka ratu pasti akan menyetujuinya tanpa syarat. Apapun yang terjadi, kamu adalah ayah mereka. Jangan khawatir, aku telah melihat kedua anakmu. Mereka bahkan sangat pintar dan bijaksana. Sepertinya mereka mengikuti jejak ayah mereka, sehingga mereka sangat mandiri. Oleh karena itu, kamu jangan terlalu khawatir. Ratu terus memuji Xiaoyan sambil berjalan bersamanya. Segera Ratu dan Xiaoyan menaiki bahtera lagi. Sebelum berangkat, Xiaoyan sempat memberitahu tim Fearless dan masih bersikeras ingin bertemu kedua anaknya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.